Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di sini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas kenegaraan dan amanat konstitusi untuk menyampaikan kerangka ekonomi mikro dan makro, pokok kebajikan fiskal KMM PPKF 2023. Masih dalam suasana bulan Syawal, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada Ibu Ketua dan segenap pimpinan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Setelah lebih dari 2 tahun dunia dihantam pandemi COVID-19, alhamdulillah Indonesia saat ini mampu mengendalikan berkat kerjasama, kedisiplinan, sinergi, dan gotong royong dari kita semua dan seluruh komponen kebangsaan Indonesia. Dengan rendahnya kasus COVID-19 dan akselerasi program vaksinasi yang mencapai 61,5% dosis kedua dan bahkan vaksin tambahan booster serta penerapan protokol kesehatan, alhamdulillah tahun ini dari 84 juta masyarakat dapat kembali menjalankan mudik di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mobilitas masyarakat yang begitu masih di tengah pandemi yang belum berakhir mampu kita kelola secara relatif lancar, aman, dan semarak. Hal ini tentu mampu merekatkan kembali dan mempertebal tali sosial sekaligus menggerakkan dan pemulihan ekonomi Indonesia. Ini suatu pencapaian yang tidak gampang. Tidak boleh kita pungkiri saat ini masih banyak negara COVID-19 yang masih berjuang memulihkan ekonomi dari COVID-19. Hikmat mana lagi yang kita dustakan? Ibu, Bapak, dan anggota Dewan yang kami muliakan, pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup kuat dan kita jaga bersama dalam pengendalian pandemi COVID-19 secara efektif tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini merupakan hasil kerja keras dari anggota pemerintah, anggota DPR, dan seluruh warga masyarakat Indonesia. Sejak awal pandemi bulan Maret 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat pandemi dan dampaknya multidimensi, kompleks, dan luar biasa. Langkah-langkah darurat dan ekstraordinari kebijakan ekonomi makro dan fiskal dilakukan secara terorganisir, sistematis untuk tujuan, yaitu yang pertama menyelamatkan jiwa dari ancaman COVID-19 dengan kenaikan dudukan anggaran yang sangat besar untuk penggugat sarana, prasarana, kesehatan, obat-obatan, dan intensiv tenaga kerja yang lainnya. Yang kedua, memberikan tambahan secara masif dan signifikan bantalan sosial. Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang disetujui dan disahkan oleh Ibu, Bapak, anggota DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang memberikan landasan hukum yang kuat agar pemerintah dapat lebih fleksibel, responsif, dan antisipatif dalam penanganan pandemi COVID-19 yang sangat diwarnai dengan ketidakpastian. Kebijakan ekonomi mikro dan makro dan fiskal ini di masa pandemi ditujukan untuk menahan guncangan atau shock absorber untuk menangani merosotnya sisi permintaan maupun di supply. Kebijakan fiskal bekerja sangat keras di instrumen utama dan paling depan menangani potensi katastrofik krisis ekonomi dan keuangan. Sebagai konsekuensi, batas atas defisit APBN diizinkan melalui 3%
PDB untuk 3 tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Kebijakan fiskal APBN tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi tantangan ekonomi yang multidimensi. Diperlukan bauran kebijakan dan sinergi yang kuat untuk otoritas moneter Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Dalam Forum Komitmen Stabilitas Sistem Keuangan atau bisa dibilang KSSK, OJK telah berperan menjaga kesinambungan stabilitas keuangan sistem sekaligus memberikan bantalan kepada dunia usaha melalui program rekrutmen kredit serta kebijakan strategis lainnya sejak awal pandemi. Sementara Bank Indonesia juga mengambil peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan dan akomodatif serta menjaga pasar SBN tetap kondusif. Dengan respon dan koordinasi kebijakan yang cepat, masif, dan komprehensif, didukung dengan anggaran kebijakan fiskal yang memadai, pandemi dapat tertangani secara efektif dan pemulihan ekonomi mulai berjalan secara merata, baik di sisi produk, sektoral, daerah, dan dari komponen pemerintah antara konsumsi, investasi, dan ekspor. Dengan momentum pemulihan ekonomi tersebut, peranan instrumen fiskal dapat disesuaikan dengan kembalinya pulih dan terjaga sustainabilitas dan kredibilitas dalam jangka menengah panjang. Perpu nomor 1 tahun 2020 atau Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang mengamanatkan pelebaran defisit fiskal selama 3 tahun atas 3% PDB terbukti mampu menjawab kebutuhan penanganan krisis yang luar biasa dan kompleks secara disiplin, kredibel, dan akuntabel, dengan menjaga prinsip kehati-hatian dan substansibilitas dengan menengah. Pemulihan ekonomi menunjukkan tren menguat setelah mampu menjaga pertumbuhan positif 3,7% di tahun 2021. Meski dihantam gelombang COVID varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan 1/2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,1%. Melonjaknya varian Omicron tidak terlalu terdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional. Ini hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat. Pada indikator PMI Manufaktur Indonesia pada April 2022 masih terus ekspansif pada level 51,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif pada triwulan 1/2022, neraca perdagangan tercatat surplus 9,3 US dollar. Rekor tertinggi surplus bulanan dalam sejarah neraca transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenaga kerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT turun mendekati level pra-pandemi menjadi 5,83% pada Februari 2022 dari 6,26% pada Februari 2021. Sementara angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun dari sebelumnya 10,1% menjadi 9,7% di tahun 2020 pada 2021. Pimpinan dan para anggota yang terhormat, proses pemulihan ekonomi nasional yang menguat tentu patut kita syukuri. Namun ini tidak menyebabkan kita cepat berpuas diri. Tantangan dan resiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi, dan keuangan yang sangat kompleks. Dalam World Economic Outlook April, IMF memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 pada tingkat 3,6%, turun signifikan 0,8 poin persentase dari proyeksi di Januari 2022. Pandemi COVID yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain yang perlu terus kita waspadai dan antisipasi, yaitu ada lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia dan Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat atau Ukraina,
dan yang terjadi perang Rusia dan Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi atau supply yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrim tinggi harga-harga komoditas global. Harga minyak mentah terus-menerus berada pada kisaran 100 US dollar per barrel. Sejak awal tahun, harga gas alam naik 127%, batu bara naik 137,3%, CPO naik 26,1%, gandum naik 56,5%, dan jagung naik menjadi 34,3%. Secara indeks, harga pangan dunia ini telah mengalami kenaikan sebanyak 145,0% dibanding situasi awal 2020. Tingkat inflasi di Amerika Serikat yang sangat tinggi, yaitu 8,4% dalam 40 tahun terakhir ini, menjadi ancaman nyata bagi pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan bahkan ancaman dunia. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan melakukan percepatan pergerakan moneter. Saat ini, kenaikan suku bunga acuan diperkirakan terjadi hingga 7 kali di tahun 2022 dan berpotensi diikuti untuk kontraksi balance sheet yang menyebabkan lebih ketatnya kondisi likuidity global. Sementara itu, sejak awal 2021 sampai dengan 2022, sejumlah negara berkembang G20 seperti Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan telah menaikkan suku bunga acuan secara sangat signifikan. Dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, global ini harus kita waspadai, khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan baik APBN maupun sektor koperasi. Di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih sangat rapuh, geseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan atau policy trade-off yang sangat sulit. Hal ini dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah apakah segera mengembalikan stabilitas harga, yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukulnya pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan mengiringi kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadi resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia, terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market. Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus kita kelola secara tepat, langkah dan waktu yang hati-hati dan efektif. Pilihan kebijakan menjadi sangat sensitif dan tidak mudah. Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua, pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR, DPD, legislatif, yudikatif, institusi lainnya, masyarakat, dan akademisi dan dunia usaha dalam mengelola pandemi itu sangat begitu sulit. Kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini. Kita mengantisipasi eklarasi risiko global terutama dalam menghadapi 3 potensi krisis, yaitu ada krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahkan telah membentuk Global Crisis Response Group atau GCRG yang mengidentifikasi 3 potensi krisis tersebut. Krisis seperti ini sama seperti pandemi COVID-19, tidak mungkin diselesaikan secara individual oleh suatu negara manapun betapa superpower posisi mereka. Kerjasama global dan keharusannya Indonesia terpilih menjadi bagian dari 6 negara-negara champion GCRG tersebut. Dan tentunya kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengusung agenda-agenda kerjasama global yang juga sangat strategis untuk kepentingan perekonomian domestik.
Dalam forum G20, eskalasi resiko ekonomi global juga telah menjadi salah satu fokus perhatian. Presiden Indonesia mendorong adanya solusi nyata secara kolektif untuk mengatasi berbagai potensi krisis tersebut. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, kenaikan harga komoditas global telah terdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama energi dan pangan. Hal ini dapat dilihat pada tekanan inflasi yang mulai meningkat akhir-akhir ini, meskipun resiko faktor musiman yaitu bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri juga turut memberikan andil terhadap kenaikan harga. Inflasi pada 2022 tercatat 3,5%, lebih tinggi dibandingkan Maret 2022. Bila dibandingkan negara-negara G20 seperti Amerika Serikat 8,3%, Inggris 9,0%, Turki 70,0%, Argentina 58,0%, Brazil 12,1%, dan India 7,8%. Tekanan inflasi di Indonesia masih jauh lebih rendah. Tekanan inflasi di Indonesia juga tidak setinggi di negara-negara tersebut karena kenaikan harga energi global direndam oleh APBN, shock absorber, yang konsekuensinya menyebabkan kebutuhan belanja subsidi energi dan kompensasi meningkat tajam. Dalam kondisi pemulihan ini, ekonomi dan kesejahteraan yang awalnya masih rapuh, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan proses pemulihan Indonesia nasional. Terkait potensi transminasi ke sektor keuangan, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan bersama dengan anggota KSSK lainnya, ada Bank Indonesia, OJK, dan LPS, berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sampai saat ini, kondisi sektor keuangan nasional masih relatif stabil. Fungsi intermediasi perbankan mulai meningkat, tercermin pada peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit. Sementara itu, tingkat kecukupan modal atau CAR juga tinggi dengan likuiditas yang masih memadai. Cadangan devisa nasional juga masih memadai dan diharapkan dapat memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta momentum pemulihan ekonomi nasional. Ibu, Bapak, dan para pimpinan anggota dewan yang kami muliakan, keberlanjutan proses penguatan pemulihan ekonomi nasional perlu terus dijaga untuk memperkuat fondasi-fondasi ekonomi dan akselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya lebih lanjut untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pada upaya lebih lanjut mengakselerasi pertumbuhan ini sangat penting. Ibu, Bapak, dan para pemimpin anggota dewan yang kami muliakan, keberlanjutan proses penguatan pemulihan ekonomi nasional perlu terus dijaga untuk memperkuat ekonomi dan akselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya lebih lanjut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang sangat inklusif juga sangat penting untuk pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah panjang agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Oleh karena itu, struktur perekonomian nasional dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui percepatan transformasi ekonomi. Akselerasi agenda reformasi struktur pasca pandemi COVID-19 mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, membangun infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian, termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional. Peningkatan produktivitas juga perlu diakselerasi untuk memperkuat sisi supply. Penguatan hilirisasi manufaktur, adopsi ekonomi digital, dan pengembangan ekonomi hijau diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan. Dorongan kepada keberlanjutan tahapan industri manufaktur akan memacu pengembangan produk-produk dalam negeri
yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu berkompetensi di pasar global. Sementara, pengembangan ekonomi digital akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi di tengah kecenderungan perubahan pola hidup ke arah new normal. Selain itu, sejalan dengan tujuan mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal, pembangunan ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan merupakan wujud komitmen kita bersama dalam mengatasi isu perubahan iklim. Potensi besar ini mengembangkan ekonomi hijau yang kita miliki daya tarik tersendiri bagi investasi dunia di masa depan. Dengan pertimbangan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyuruhan RAPBN 2023 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,9%. Inflasi 2,0% hingga 4,0%. Nilai tukar rupiah 14.300 ribu rupiah hingga 14.800 ribu rupiah per US dollar. Tingkat suku bangsa SBN 10 tahun yaitu 7,34% hingga 9,16%. Harga minyak mentah Indonesia adalah 80 US dollar sampai 100 US dollar per barrel. Lifting minyak bumi 619.000 sampai 680.000 per barrel per hari, dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barrel setara minyak per hari. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, proses pemulihan ekonomi di depan masih penuh tantangan yang harus direspon dengan kebijakan makroekonomi dan kebijakan struktural secara tepat. Kenaikan inflasi, biaya bunga, pengetatan moneter dunia harus direspon dengan disiplin fiskal yang tepat. Perpu nomor 1 tahun 2020 atau Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 telah memberikan landasan yang tepat dan kredibel dengan mengamanatkan defisit fiskal yang menjadi maksimal 3% dari PDB di tahun 2023. Upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023 disertai dengan reformasi fiskal yang komprehensif dan sisi pendapatan atau perbaikan belanja spending better dan mendorong biaya produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal dan kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan kebaikan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target secara optimal. Selaras dengan hal ini, maka tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema itu, kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema rencana kerja pemerintah RKP tahun 2023. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tahun 2023 tersebut, strategi yang ditempuh pemerintah adalah: pertama, memfokuskan anggaran untuk menguatkan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Yang kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal dan holistik melalui mobilitas pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk investasi dan efektivitas belanja, serta penguatan spending better untuk pembiayaan dan kreatif dan inovatif. Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan dunia usaha, serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan atau UU HPP, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil, sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatutan wajib pajak. Melalui implementasi UU
HPP yang efektif ini, maka rasio perpajakan akan meningkatkan. Sementara itu, optimal PNBP juga dilakukan dengan meningkatkan inovasi, layanan, dan reformasi pengelolaan aset. Berbagai kebijakan tersebut akan mendorong peningkatan rasio pendapatan negara tahun 2023. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output atau outcome yang berkualitas. Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan membangun infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi, mendukung revitalisasi industri, dan membangun ekonomi hijau. Sementara itu, untuk antisipasi ketidakpastian, dibutuhkan strategi mitigasi resiko yang lebih solid dengan mendorong implementasi automatic stabilizer. Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan spending better menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi, belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketetapan sasaran belanja, bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif dan struktur, maka postur APBN tahun 2023 masih akan defisit. Namun, pengelolaan pembiayaan untuk penutupan financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, hati-hati atau prudent, dan berkelanjutan sustainable. Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif. Kebijakan pembiayaan investasi akan terus dilakukan dengan memperdayakan peran badan usaha milik negara atau BUMN, Sovereign Wealth Fund atau SWF, Special Mention, Facil, SMV, dan sebagai layanan umum BLU dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau UMKM dan UMI. Pemerintah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, termasuk penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, maka diharapkan kebijakan fiskal 2003 tetap efektif. Hal tersebut akan terrefleksi pada pendapatan negara yang meningkat dalam kisaran 11,19% sampai dengan 11,70% PDB. Belanja negara mencapai 13,80% sampai saat ini dengan 14,60% PDB, serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran minus 0,46% sampai dengan minus 0,65% PDB. Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3% di antara minus 2,61% dengan minus 2,90% PDB. Dan rasio utang tetap dikendalikan dalam batas manageable di kisaran 40,58% sampai dengan 42,42% PDB. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas stimulus kepada transformasi ekonomi, kebijakan ditekan oleh kisaran 5,3% hingga 6,0%. Angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%. Rasio Gini dalam kisaran 0,375% hingga 0,378% serta indeks membangun manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, nilai tukar petani NTP dan nilai tukar nelayan NTN juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107. Dan para anggota dewan yang saya hormati, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kerjasama
internasional juga memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan perekonomian secara global. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kerjasama internasional juga memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan perekonomian secara global. Presidensi G20 Indonesia tahun ini memegang peranan strategis dalam mengarahkan kebijakan perekonomian global dan mendorong sejumlah agenda strategis internasional. Walaupun dihadang dengan situasi geopolitik yang sangat menentang, konferensi tingkat tinggi G20 ini yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun ini menjadi momentum untuk memimpin pemulihan ekonomi global dan mengangkat kepentingan nasional Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral. Peran penting di Indonesia di dunia internasional, terutama di kawasan, menjadi semakin strategis. Untuk kepemimpinan Indonesia sebagai ASEAN Chairmanship tahun 2023, untuk memastikan Indonesia sebagai ASEAN Chairmanship 2023 ini menjadi Indonesia di kawasan yang lebih kuat dan strategis, maka kita harus mendorong pemulihan ekonomi di kawasan serta kebersamaan untuk keluar dari krisis menuju perekonomian di kawasan yang lebih kuat dan tangguh. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, demikian pengantar dan keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 yang telah disusun pemerintah dengan pertimbangan dinamika perekonomian, tantangan dan agenda pembangunan. Selanjutnya, pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan kerjasama seluruh anggota dewan yang terhormat dalam pembahasan KMM PPKF tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penutup, kami kutipkan dalam ayat Al-Quran yang kami sangat relevan di dinamika perekonomian di sini depan, yakni Quran Surat Yusuf ayat 47-48. Sekian, ayat-ayat tersebut memberikan inspirasi kepada kita bahwa suatu keniscayaan jika suatu perekonomian akan menghadapi siklus ekonomi, bisnis cycle, ekonomi makmur atau boom, dan episode plastik resesi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya untuk dapat melewati masa-masa sulit sekarang ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah melayani seluruh rakyat Indonesia dalam upaya menuju bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Amin. Walahul munafik illa akimitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Jakarta, 20 Mei 2022. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sekian, terima kasih.